Edi nu. Pasti anda kita nu. Anda sama si imbangnya nu. Ada imbang Tindak nu. Ini apa ini? Oh, tunggu di. Payah dalam nama. Sabtu tanggal 23 Januari 2021, ketika matahari belum sampai di atas kepala, Sukri, pria setengah baya, mulai mengeluarkan sepeda motor Supra dengan bodi trondol serta kedua bannya dibalik dengan rantai besi. Sambil mengusap jenggotnya yang tebal, motor mulai dinyalakan. Dengan sepatu gambir dan parang di kakinya, ia masuk ke dalam rumah yang memiliki dinding kayu dan masih beralaskan tanah untuk meminta izin kepada istri dan anak tercintanya. Standar samping yang dimodifikasi dengan kayu mulai dilepas, tuas gas ditarik, motor pun melaju dengan suara yang mengerang keras terdengar 500 meter karena diganti dengan knalpot racing. Motor semakin kencang mengerang karena melalui jalan yang banyak berbatu dan berlumpur. Kadang sedikit terpeleset karena semalam telah turun hujan. Jalan yang dilalui melewati pepohonan dengan matahari yang sedikit menembus kepala Sukri yang sedikit mulai acak-acakan. Tak terasa sekitar 4 km perjalanan telah dilaluinya. Tiba-tiba pria dengan hobi menonton sepak bola itu melepas tuas gas dan mematikan mesin motor dengan cara menutup karburator. Terdengar suara raungan keras dari kebun yang dipenuhi oleh semak belukar sekitar 200 meter jauhnya. Dengan penasaran, pria yang memakai baju sobek di beberapa bagian itu mendekati sumber suara-suara sambil mengeluarkan parang dari tempatnya untuk berjaga-jaga. Dikibas-kibasnya parang ke samping kiri dan kanan untuk membuka jalan agar lebih mudah untuk dilalui. Mendadak, sekujur tubuhnya terdiam dan tak bisa bergerak lagi. Jenggot tebalnya yang selalu dirapikan setiap waktu terasa menjadi rontok dan berantakan. Tatapan tajam dari hewan yang memiliki tubuh belang kuning dan hitam menatapnya dengan sangat tajam. Bergerak pun terasa sangat sulit. Tubuh gagah terasa sangat lemas melihat tatapan tajamnya. Mau lari pun tak bisa, pikirnya. Dengan gigi yang tajam, harimau pun loncat mengarah kepada pria payuh baya tersebut. Dengan kaki yang gemetar, pria itu tak mampu berbuat banyak. Sukri sangat beruntung saat itu. Si belang tiba-tiba terpental kembali karena kawat sling yang biasa digunakan sebagai penghubung tuas rem telah melilit kaki kanan satwa berusia 2 tahun tersebut. Sukri lega dibuatnya. Ternyata si belang menjadi korban jerat. Kaki mulai bisa digerakkan kembali. Dengan sepatu gambir dan kaos kaki yang mulai dinaiki pacet, pria itu segera menuju sepeda motor kesayangan dengan modifikasi tangki bensin berbahan bekas air minum ukuran 1,5 liter. Mesin dinyalakan dengan kaki. Karena hati dan otak yang belum sinkron secara sempurna, beberapa kali injakan kaki tidak mampu menyalakan sepeda motornya. Diputarnya sepeda motor cepat-cepat, lalu dia dorong ke jalan menurun dengan gigi prosneleng pada posisi 3. Akhirnya si Jackie, panggilan untuk motor kesayangannya, menyala kembali. Perjalanan yang awalnya ditempuh dengan pelan-pelan, kali ini tanpa ampun tancap gas agar segera menuju kampung yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani. Sesampainya di desa,
ia langsung bertemu dengan Bapak Camat Darul Hasanah. Pria berkumis tipis tersebut langsung menghubungi Kepala Resort Muara Situlen. Sebagai informasi, Resort Muara Situlen merupakan salah satu dari 25 resort di Taman Nasional Gunung Leuser. Dengan HP Android seri terbaru dengan harga 3 juta, sambil mengusap rambutnya, ia langsung terhubung dengan Bapak Supri Helmi, sang kepala resort. Selamat siang Pak, saya Camat Darul Hasanah ingin menginformasikan bahwa ada si belang yang terkena jerat babi di salah satu kebun warga, ucapnya. Dengan cepat, Supri Helmi merespon laporan untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Supri Helmi dengan logat bahasa alas yang sangat kental mulai berkoordinasi dengan pimpinan serta stakeholder terkait. Dari koordinasi yang dilaksanakan melalui ponsel Nokia dengan layar monokrom, diputuskan untuk segera menuju ke lokasi. Kendaraan Mitsubishi Strada tahun 2007 yang merupakan kendaraan operasional kantor telah bersiap untuk melaksanakan tugasnya bersama dengan beberapa Yamaha YT tua yang sebenarnya sudah layak untuk dihapus dari barang milik negara. Pria berbadan gempal itu didampingi oleh beberapa staf lain dan tim dari BKSDA Aceh, WCSIP, FKL, TNI dan Polri Aceh Tenggara. Sekitar 30 menit perjalanan, sepeda motor KLX terbaru milik Mitra dan mobil berkelir hijau tua dengan beberapa bagian yang penyok dengan logo KLHK telah sampai di Desa Gulu, lokasi tempat si belang terjerat. Tak lama, sepeda motor dengan suara seperti orang yang sedang batuk kering dengan batok lampu yang terlepas segera menuju ke lokasi. Pintu mobil mulai dibuka dari luar dengan menurunkan kaca. Tim gabungan mulai mendekat ke lokasi. Standar operasional prosedur pengamanan lokasi mulai dilakukan untuk menghindari kemungkinan terburuk terjadi. Supri Helmi mulai menelpon dokter hewan untuk memastikan update lokasi saat ini yang masih dalam perjalanan. Warga masyarakat dimohon untuk segera meninggalkan lokasi. Si belang dengan luka kaki bagian kanan depan mulai tenang karena para penjaga hutan telah berada di dekatnya. Dengan tatapan yang mulai sayu, ia mulai merebahkan badannya. Tak lama berselang, dokter hewan Anhar Lubis telah tiba di lokasi untuk bersiap memeriksa kondisi si belang tersebut. Pria dengan hobi makan masakan Padang itu mulai mendekat dengan penuh percaya diri didampingi oleh petugas. Sambil membawa senapan bius, selangkah demi selangkah mulai melihat sekeliling si belang dengan kumis yang telah berdiri tegak kembali. Dokter hewan dengan rambut yang mulai memutih melihat si belang dengan kondisi kaki yang terjerat dan luka yang telah menembus sampai ke tulang. Diputuskan si belang remaja ini harus dilakukan evakuasi untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Sambil melihat posisi si belang, Dokter Anhar mulai mengarahkan senapan yang berisi obat bius ke si belang yang mulai meronta-ronta seperti bayi yang minta susu ke ibunya. Bunyi senapan yang berisi obat bius berdesing di telinga petugas yang berada tak jauh dari lokasi. Si belang mulai tertidur seperti anak kecil yang dinina bubukkan oleh ibunya. Perlahan tapi pasti, si belang mulai tak sadarkan diri. Dokter hewan yang saat ini bekerja di FKL langsung mendekat bersama tim untuk melakukan evakuasi.
Saat bermimpi bersama saudara dan ibunya, si belang diobati oleh Dr. Anhar Lubis agar luka yang menembus tulang tidak menimbulkan infeksi. Pengobatan dilakukan secepat mungkin dan berkejaran dengan waktu, mengingat bius yang mampu bertahan beberapa waktu saja. Pengobatan dilakukan di bawah pohon dengan sedikit cahaya yang mampu menembus ke kepala yang diselimuti oleh rumput-rumput liar di sekelilingnya. Pengobatan sementara telah selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, si belang harus dievakuasi untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Petugas meminta bantuan masyarakat sekitar untuk mengevakuasi si belang ke kantor bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kutacane, Taman Nasional Gunung Leuser. Si belang digotong oleh petugas dan beberapa warga, mengingat untuk menuju lokasi harus berjalan sekitar 200 meter. Akhirnya, si belang telah sampai di mobil dengan keempat roda yang mulai gundul milik Taman Nasional Gunung Leuser. Sebuah kandang angkut satwa telah siap sedia menampung si belang. Sebelum kami teruskan ceritanya, ingin kami sampaikan beberapa tahapan penanganan konflik antara manusia dan satwa liar yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, petugas menerima laporan dari masyarakat terkait adanya konflik antara satwa liar dengan manusia. Yang kedua, penanganan dengan terjun ke lapangan dengan didampingi oleh dokter hewan serta stakeholder terkait untuk dilaksanakan evakuasi. Ketiga, analisis terhadap kondisi satwa liar yang mengalami konflik. Terdapat dua kemungkinan, yaitu apabila dimungkinkan pelepas liaran sekaligus, tentunya akan dilaksanakan pelepas liaran di tempat yang sama. Kedua, apabila situasi satwa liar mengalami luka atau tidak sehat, maka akan dilakukan perawatan. Tahapan keempat, apabila satwa liar telah sehat pada saat evakuasi dan dinilai telah dapat bertahan hidup di habitatnya, maka akan dilaksanakan pelepas liaran. Kelima, pelepas liaran satwa dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu memastikan tempat lokasi pelepas liaran terdapat mangsa yang akan menjadi mangsanya, merupakan habitat satwa tersebut dan aman terhadap aktivitas manusia. Cerita kami lanjutkan. Sesampainya di kantor bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kutacane, si belang memperoleh tindakan medis serta observasi intensif yang dilakukan oleh dokter yang merupakan aktivis lingkungan tersebut. Sembari menunggu kemajuan kondisi si belang jantan yang baru saja ganti susu tersebut, petugas Taman Nasional melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait untuk melakukan tindakan selanjutnya. Setelah 3 hari dari kejadian, petugas memperoleh kabar baik dari dokter hewan bahwa si belang telah memenuhi syarat untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Di lokasi lain, petugas lapangan melakukan operasi sapu jerat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi keberadaan jerat-jerat lain di sekitar lokasi kejadian. Tak heran, sekitar 30 jerat aktif maupun pasif telah ditemukan di sekitar lokasi. Begitu miris mendengar laporan tersebut. Ternyata masih banyak manusia keji yang tega berbuat jahat untuk kelangsungan hidup satwa liar. Mendengar laporan tersebut,
petugas Taman Nasional mulai menyusun kajian tentang kesesuaian lokasi yang cocok untuk dilakukan pelepas liaran. Petugas melakukan beberapa kajian meliputi mangsa, habitat, dan aktivitas manusia. Dari kajian yang dilakukan, terdapat beberapa opsi sebagai lokasi pelepas liaran. Dengan arahan dari pimpinan Taman Nasional Gunung Leuser maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipilih satu lokasi yang benar-benar cocok untuk Sibelang Danau Putra. Penamaan tersebut merujuk pada lokasi penemuan harimau dengan cerita serta kearifan lokal yang ada. Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, TNGL bersama BKSDA Aceh, TNI, Polri dengan mitra WCSIP dan FKL telah bersiap untuk melepas Sibelang Danau Putra yang telah sembuh dari jeratan manusia yang tidak berakal sehat. Matahari yang masih malu-malu menampakkan dirinya. Danau Putra mulai berangkat dari kantor yang beralamat di Jalan Tanah Merah, Kutacane dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Perjalanan menuju Danau Putra kembali bebas melintasi jalan yang berkelok-kelok seperti tak berujung. Tak sampai di situ saja, jalan berbatu dan berlumpur akibat hujan di malam sebelumnya menambah tantangan petugas. Lebih dari perjalanan 2 jam ditempuh untuk menuju lokasi yang ditentukan. Kendaraan double gardan yang mengikuti rombongan dengan jenis ban HT juga beberapa kali terjebak di dalam lumpur berwarna coklat. Pun demikian dengan kendaraan merah bertuliskan Sipongi yang mengangkut Danau Putra juga harus mengikuti nasib kendaraan lain yang bermandikan lumpur, sehingga perlu diderek agar bisa melanjutkan menuju lokasi yang dituju. Keringat petugas mulai bercucuran. Masing-masing mulai mengusap dahi ataupun mencium badan yang mulai dapat dirasakan oleh hidung. Ya, petugas tidak semuanya mandi ataupun menggunakan wewangian di pagi ini. Inilah dinamika kerja di lapangan. Kerja tak mengenal waktu maupun sarana prasarana yang dirasa cukup memprihatinkan apabila dipandang dari ASN yang ideal. Sebagai informasi bagi teman-teman semua, petugas lapangan dapat bekerja 24 jam. Dalam artian, mereka dapat bekerja sewaktu-waktu, terlebih mendapat laporan maupun kejadian di lapangan. Ketika kami melihat stigma negatif bahwa pegawai pemerintah itu gabut dan hanya memainkan game Zuma pada waktu jam kerja, itu sangat miris bagi kami. Bayangkan, Supri Helmi yang kala itu di hari Sabtu yang seharusnya sedang berkumpul dengan keluarga, harus tiba-tiba membatalkan agenda keluarga demi merespon dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Konflik dengan keluarga pun pasti tak terhindarkan. Begitu juga saat pelepas liaran Sibelang ini. Hari Sabtu pagi dengan matahari yang belum muncul pun, mereka harus berangkat menuju lokasi. Belum sampai di situ saja ya teman-teman. Pada malam sebelumnya, pukul 12 malam, petugas masih berjibaku untuk memindahkan harimau menuju kandang angkut yang memerlukan waktu hingga berjam-jam. Jadi, jangan heran apabila petugas terlihat kusut. Itu semata-mata dilakukan untuk menjaga biodiversitas maupun keanekaragaman hayati di negara tercinta ini.
Pukul 9 pagi, tim telah sampai di lokasi. Kendaraan roda 4 bercat merah dengan sirine di atas yang berisi Danau Putra mulai merapat sedekat mungkin dengan lokasi yang tak dapat dijangkau dengan kendaraan. Petugas menyiapkan selongsong pipa besi untuk menurunkan kandang yang mengangkut Danau Putra. Dibutuhkan masing-masing 5 orang untuk mengangkat salah satu sisi untuk menjangkau lokasi yang telah ditentukan. Rasa berat pun menjadi ringan karena Danau Putra telah dekat menuju alam liar di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Segala perlengkapan telah dipersiapkan. Akhirnya pintu kandang ditarik. Danau Putra yang masih mabuk darat terdiam di dalam kandang. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk Danau Putra bergerak keluar kandang. Ditolehnya ke belakang seakan memberikan ucapan perpisahan dan terima kasih kepada petugas yang telah menyelamatkan hidupnya. Si belang kemudian berjalan maju dan kemudian berlari ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Aku berdoa semoga tidak ada lagi korban jerat lainnya, baik di dalam maupun di sekitar kawasan, karena satwa liar tidak mengenal batas kawasan. Percayalah, satu kebaikan dengan tidak memasang jerat adalah doa para satwa liar untuk kebaikan umat manusia. Terima kasih kepada petugas maupun stakeholder terkait, karena kalian satwa liar akan selalu ada di bumi, terpatri indah di dalam cerita sampai akhir hayat.